Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya dalam pembelajaran jarak jauh di rumah? Saya bikin video ini ketika di kosan masih pagi. Nggak tahu nih teman-teman dengerinnya di mana. Semoga di rumah ya, tidak di tempat-tempat yang ramai dan akhirnya malah mengundang penyakit untuk datang. Gitu ya teman-teman. Saya berasa bikin ini ya, bikin podcast. Asik. Saya berasa YouTuber juga nih lama-lama. Teman-teman, pada pagi hari ini saya mau jelasin tentang proses demokratisasi. Setelah kita belajar tentang apa sih demokrasi, bagaimana teori-teori demokrasi gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang proses demokratisasi. Apa sih demokratisasi itu sendiri gitu ya? Kalau demokratisasi sendiri itu di beberapa buku dikatakan adalah transisi gitu ya. Dibilang transisi. Apa sih transisi? Transisi itu kan kayak perpindahan gitu ya. Dari yang dulu ke yang sekarang seperti apa. Jadi kalau demokratisasi itu transisi dari sistem pemerintahan yang dulu tuh otoriter gitu ya. Dulu tuh tirani gitu ya. Dulu tuh diktator atau intinya sewenang-wenang gitu ya, ke sistem yang lebih bebas karena demokrasi gitu ya, ke sistem yang lebih bebas, ke sistem yang membuka kesempatan gitu ya, kesempatan kepada masyarakatnya untuk melakukan pengambilan kebijakan tentunya kayak gitu ya. Nah, kita sendiri akan belajar proses demokratisasi di Indonesia gitu ya. Indonesia sendiri kalau dibilang sebagai negara demokrasi masih negara yang baru-baru banget gitu ya. Karena dari 98 sampai sekarang kurang lebih baru 22 tahun semangat demokrasi gitu ya. Kalau usia 22 tahun tuh kayak masih usia dewasa, masih usia yang belum dewasa-dewasa amat kayak saya gitu ya. Kalau Prof. Jimli tuh bilang pernah mengatakan bahwa ya masih seusia remaja lah, katanya kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan belajar demokratisasi di Indonesia berdasarkan kriteria-kriteria gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa lihat demokrasi di Indonesia tuh prosesnya bagus gitu ya, prosesnya bagus. Dari mana saya bisa lihat? Dari beberapa kriteria gitu ya. Kriteria ini dibuat oleh Robert Dahl. Saya ambil dari Robert Dahl. Siapa sih Robert Dahl gitu ya? Robert Dahl tuh kurang lebih seorang ilmuwan politik gitu ya. Kalau di Wikipedia dikatakan dia sebagai political theorist and Starling professor of political science at Yale University. Ini dapat dikatakan dia adalah ilmuwan tertinggi di Yale University gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar politik, kuliah belajar politik ataupun belajar komunikasi gitu ya, atau pemerintahan, bakal ketemu nih sama Pak Robert Dahl ya. Kurang lebih seperti itu. Ini orangnya nih, Pak Robert Dahl nih orangnya. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan belajar proses demokratisasi dari yang pertama. Dari yang pertama adalah partisipasi yang efektif gitu ya. Partisipasi yang efektif. Ini nggak mau kehapus nih. Iya, udah bisa dihapus ya. Tadi nggak bisa dihapus. Jadi, yang pertama kita akan ngomongin soal proses demokratisasi dari apa namanya, eh, kriteria yang pertama, yaitu partisipasi yang efektif. Apa sih partisipasi yang efektif? Sekali lagi, kalau ngomongin soal demokrasi gitu ya, demokrasi itu ngomongin soal kebijakan ya. Kebijakan untuk siapa? Kebijakan untuk masyarakat. Poin pentingnya adalah di situ. Jadi segala hal yang dibuat itu harus untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat kebutuhannya terpenuhi dan mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi oleh sebab itu kalau ngomongin partisipasi yang efektif itu berbicara soal begini. Apakah sebuah kebijakan yang dilakukan gitu ya, sebuah kebijakan yang dilakukan atau yang dijalankan oleh pemerintahan, seluruh anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan nggak gitu ya. Kata kunci adalah di kesempatan, mempunyai kesempatan atau tidak untuk ngapain, untuk membuat pandangan mereka sendiri gitu ya, untuk membuat pandangan mereka sendiri. Jadi mereka bisa berpartisipasi nggak sih gitu ya, pandangan mereka dalam partisipasi mereka dalam bentuk mereka menyampaikan pendapat itu mereka bisa sampaikan tidak, nah, gitu ya. Misalnya pemerintah gitu ya bikin kebijakan tentang undang-undang tentang pendidikan gitu ya.
Kalau undang-undang tentang pendidikan, kira-kira siapa yang akan diajak untuk berbicara tentang undang-undang pendidikan? Tentu satu, Menteri Pendidikan, gitu ya. Menteri Pendidikan, terus siapa dua? Guru, gitu. Guru harus diberikan kesempatan, harus diikutkan, harus dipartisipasikan, kayak gitu kurang lebih. Nah, itu ngomongin soal yang pertama adalah partisipasi yang efektif, gitu ya. Lalu yang kedua, kita akan berbicara tentang persamaan suara, gitu ya. Kita akan berbicara tentang persamaan suara. Sekali lagi nih, kan udah mau bikin kebijakan, tentu kebijakan itu harus disahkan, ya. Sebuah kebijakan itu harus disahkan. Nah, kebijakan yang disahkan tersebut tentu harus mendengarkan, gitu ya. Apakah orang-orang yang datang di rapat ini setuju atau tidak. Oleh sebab itu, untuk mengesahkannya biasa entah dibikin voting, entah dibikin musyawarah dan sebagainya. Nah, kalau di rapat-rapat, entah di pemerintahan, entah di tingkat yang lebih rendah gitu ya, suara masyarakat apakah sama didengarnya gitu ya. Apakah kalau misalnya kayak tadi undang-undang tentang pendidikan gitu ya. Karena ada Menteri Pendidikan lebih didengerin suaranya gitu ya. Bahkan kalau voting mungkin suaranya jadi mempengaruhi, suaranya jadi 5 gitu ya. Karena guru gitu ya, karena kurang begitu penting, suaranya jadi 2 gitu ya. Atau bahkan suaranya tidak didengar seperti itu. Apakah kalau di pemerintahan kita seperti itu? Paling gampang adalah sebenarnya konsepnya di pemilu gitu ya, pemilu. Nah, di pemilu kan ada banyak yang berpartisipasi, ada saya gitu ya, ada kamu mungkin sebagai siswa nanti ketika 17 tahun, ada DPR gitu ya, ada anggota DPR, ada presiden bahkan gitu ya. Nah, suara kita di pemilu bagaimana dihitungnya? Apakah suara kita di pemilu itu dihitungnya kalau DPR 2 deh gitu ya, kalau lagi voting nyoblos presiden hitungannya 2, kalau presiden 2. Kalau saya 1, kamu 1 gitu, karena kita rakyat biasa. Tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini disebut sebagai persamaan suara gitu ya. Apakah masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk punya persamaan suara di dalam partisipasi mereka. Lalu yang ketiga adalah ngomong soal pemahaman yang jelas. Nah, sekali lagi bikin kebijakan nih. Kan pemerintah bikin kebijakan nih. Pemerintah bikin kebijakan yang tadi saya bilang undang-undang pendidikan. Gitu. Undang-undang pendidikan di dalamnya misalnya salah satunya bahas tentang UN. Wah, gitu ya. Kalau ngebahas tentang UN tentu yang ditanya selain ada guru, ada menteri pendidikan, harus ditanya siswa. Siswa harus ditanya nih, siswa sendiri menghadapi UN seperti apa? Gitu ya. Terus jangan ujuk-ujuk UN, undang-undang pendidikannya disahkan, terus UN-nya disahkan, tiba-tiba langsung dilakukan kepada siswa. Ternyata gitu ya, siswanya nggak siap, siswanya nggak tahu UN itu bentuknya gimana. Tiba-tiba UN disuruh bentuknya 500 soal gitu ya, UN disuruh bentuknya esai semua gitu ya, tapi tidak ditanyakan kepada siswa apakah siswa siap atau tidak. Nah, jadi siswa nggak punya pemahaman yang jelas nih gitu ya. Siswa nggak punya pemahaman yang jelas, nggak punya kesempatan untuk mempelajari kebijakan. Siswa nggak tahu ini nih, UN ini dampaknya apa, gitu ya, menimbulkan dampak apa. Siswa nggak punya, gitu ya. Terus pengaruh memberikan peraturannya seperti apa UN itu kepada siswa, apakah jadi syarat kelulusan dan seperti apa. Kayak gitu. Jadi siswa jadi nggak punya kesempatan. Nah, ini disebut sebagai pemahaman yang jelas. Jadi pemerintah kalau bikin kebijakan harus masyarakatnya tahu kebijakan ini pengaruhnya apa buat saya. Kalau menurut masyarakat pengaruhnya tidak baik, ya udah nggak boleh dibuat kebijakannya atau kebijakannya direvisi. Lalu yang keempat adalah pengawasan agenda, gitu ya. Pengawasan agenda ini berbicara soal transparansi, gitu ya. Sekarang lagi ramai nih virus corona, gitu ya. Bagaimana saya bisa tahu virus corona di Indonesia udah seperti apa? Nah, ini tugas pemerintah nih. Tugas pemerintah untuk bisa menceritakan. Jadi kunci dari pengawasan adalah transparansi. Bagaimana saya bisa mengawasi pemerintah? Ya pemerintah harus ceritanya harus jujur. Jangan sampai saya tahu ternyata korban corona udah 10 gitu ya yang meninggal,
itu bukan dari pemerintah gitu ya, itu tapi dari organisasi atau bahkan dari negara lain atau dari rumah sakit langsung. Nah, ini pemerintah harus transparansi agar agenda-agenda atau kebijakan-kebijakan bisa kita awasin gitu ya. Jadi kita tahu nih, oh corona udah sekarang jumlahnya, misalnya pas lagi saya buat jumlahnya 307 gitu ya. 307 atau 304, saya kurang tahu gitu ya. Pemerintah bikin kebijakan apa dengan 307? Apakah kalau kita tahu makin banyak nih, kita harusnya makin nuntut kalau ternyata pemerintah kerjanya nggak benar gitu. Jadi fungsi dari pengawasan adalah adanya transparansi dari pemerintah biar kita bisa awasi ini. Nah, setelah kita transparansi, setelah kita mengawasi, kita akhirnya menuntut pemerintah untuk melakukan kebijakannya seperti apa gitu ya. Lalu yang terakhir adalah pencakupan orang dewasa gitu ya. Pencakupan orang dewasa ini sendiri ngomongin soal pendidikan politik kurang lebih gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri syarat orang bisa dapat identitas tuh berapa sih? 17 tahun. Gitu ya, jadi 17 tahun ke atas. Pertanyaan adalah apakah semua 17 tahun ke atas itu sudah mendapatkan pendidikan politik yang baik? Kayak gitu ya, ngomongin soal pencakupan orang dewasa ini. Memang semua orang bisa nyoblos nih. Memang semua orang bisa nyoblos gitu ya. Semua orang dewasa bisa nyoblos di negara ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua orang dewasa punya pendidikan politik yang baik gitu ya. Gitu ya. Jadi percuma semua orang dewasa dicakup, tapi kalau ternyata pendidikan politiknya nih nggak baik. Jadi bisa jadi dia nyoblos karena ketertarikan tertentu. Dia nyoblos bukan karena merasa orang yang dicoblos adalah bisa menolong dia, bisa bikin kebijakan yang benar dan sebagainya. Tapi coblos bisa jadi karena dipengaruhi. Jadi sekali lagi, kenapa makanya anak kecil itu tidak diperbolehkan nyoblos, karena secara pengaruh mereka mudah dipengaruhi gitu ya. Tapi kalau orang dewasa itu harusnya secara pengaruh tidak mudah dipengaruhi, tapi sekali lagi kalau mereka punya pendidikan politik yang baik. Jadi hubungan pencakupan orang dewasa adalah selain orang dewasa itu punya kesempatan nyoblos, apakah semua orang dewasa punya kesempatan nyoblos? Lalu yang pertanyaan yang kedua adalah apakah semua orang dewasa punya pendidikan politik yang baik? Oke. Dari saya sudah tentang proses demokratisasi. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Ya gitu ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan-pertemuan berikutnya ya.